Abah Anton Carlyan mantan Kapolda Jabar selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Gapura Budaya Nusantara pimpinan Kisanca, hari ini Kamis, tanggal 14 November 2024, menyambut Kang Deddy Mulyadi sebagai Bapak Budaya Jawa Barat serta sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Di alun-alun lapangan Dadaha Tasikmalaya. Dalam rangka acara silaturahmi dan syukuran pelantikan Presiden dan Wakil Presiden bersama budayawan, LSM, Pondok Pesantren dan Ormas. Abah Anton Carlyan, yang juga mantan Kapolda Jabar sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Gapura Budaya Nusantara, dalam sambutannya mengatakan bahwa, Alhamdulillah calon gubernur sekarang ini, Kang Deddy Mulyadi merupakan sosok yang cinta budaya. Dikenal dengan julukan Bapak AING, tidak berlebih juga jika oleh masyarakat Priangan Tasikmalaya khususnya, dikukuhkan sebagai Bapak Budaya Jawa Barat, sehingga ke depan jika sudah menjabat sebagai gubernur, diharapkan bisa lebih peduli terhadap masalah-masalah budaya di Jawa Barat, khususnya di Priangan termasuk kota Tasikmalaya. Kemudian berbicara tentang, tidak bisa terlepas dari sejarah Kerajaan Galunggung sebagai cikal bakal pertama, yang pernah jadi pusat Kerajaan Galuh di masa Ratu Setiawati, atau Batari Hyang Janapati, yang memerintah pada tahun 1033 Saka sampai dengan tahun 1111 Masehi, yang merupakan pusat spiritual Tatar Sunda Galuh dengan kata idiomnya, Galunggung sebagai tarajunya Jawa Dwipa. Galunggung ngadek tumenggung, Sukapura ngadaun ngora. Artinya, setiap kerajaan itu tidak akan jadi tumenggung, tanpa disahkan oleh para rama resi dari Galunggung. Seperti sekarang pun, di mana Bapak Prabowo pun berkampanye perdananya memilih di wilayah Galunggung, yaitu di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Aldulullah saat ini berhasil jadi presiden, maka saat inilah komunitas masyarakat budaya Tasikmalaya mengadakan syukuran untuk beliau. Yang mendapat kehormatan istimewa dihadiri Kang Deddy Mulyadi. Maka dari itu banyak sekali keunggulan-keunggulan Priangan termasuk di Tasikmalaya. Misalnya, banyaknya situs sejarah dan budaya seperti Linggayoni di Indihiyang dan Gunung Payung, Prasasti Geger Hanjuang di Lewisari, Makam Walahir di Sariwangi, Batu Lingkar di Jahyang Salawu, Punden Berundak serta di Parigi. Selain itu, Tasikmalaya pun dikenal sebagai kota bordir, kota berdirinya koperasi, kota batik, pusat kerajinan HND-CRAF, Raja Polah, pusat pembuat bedok, Galonggong di Manonjaya, pusat UKM Home Industri Tas Sepatu, Sandal dan sebagainya, kota The 10,000 Hill of Tasikmalaya atau kota Seribu Bukit, pusat Manggis, Payung Geulis, Kelom Geulis dan lain-lainnya, demikian ujar Bah Anton Carlyan menyampaikan dalam pidatonya.